Video mesum seorang pria yang diduga mirip sekretaris daerah Kabupaten Rokan Hilir Riau beredar luas di media sosial. Terkait dengan video asusila tersebut, Polda Riau menyelidiki kasus itu dan melacak wanita yang merekam dan juga menyebarluaskannya. Viral di media sosial, seorang pria diduga mirip sekretaris daerah Rokan Hilir Riau berinisial FE melakukan video call seks dengan wanita tanpa busana di layar ponsel. Dalam video, pria tersebut beberapa kali melakukan adegan tak senonoh dengan wanita tersebut. Aparat Polda Riau langsung menyelidiki kasus video mesum tersebut. Sekda Rokan Hilir FE sudah mendatangi Polda Riau dan membantah pria dalam video tersebut adalah dirinya. Sekda yang saudara FE tersebut datang ke Diskrimsus Subdit Cyber. Beliau mengatakan bahwasanya itu adalah bukan videonya dia, artinya dia tidak pernah melakukan video call seks atau video call apapun dengan perempuan yang diduga sebagai salah satu pelaku dalam sindikat ini. Kita belum menerima laporan polisi resmi dari saudara FE tersebut. Saat ini pihak kepolisian masih mengusut tuntas kasus ini dengan melacak pelaku yang merekam dan menyebarluaskan video mesum. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Polisi mengungkap jaringan internasional perdagangan orang dengan modus program magang. Korbannya mencapai ribuan mahasiswa Indonesia. Korban yang mengira akan mengikuti magang di Jerman ternyata malah dipekerjakan sebagai buruh. Ribuan mahasiswa Indonesia diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan modus pengiriman program magang atau varian job ke Jerman. Pengungkapan kasus berawal dari laporan KBRI Jerman terkait adanya 4 orang mahasiswa yang sedang melakukan program magang di Jerman. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum kemudian berhasil mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang jaringan internasional. Ditemukan sebanyak 1.047 mahasiswa dari 33 universitas di Indonesia menjadi korban. Diketahui perguruan tinggi bekerja sama dengan PT CVGen dan PT SHB untuk mengirimkan mahasiswa mereka ke Jerman lewat program magang kampus mereka. Namun setibanya di Jerman, para mahasiswa justru diminta untuk bekerja kasar tak sesuai dengan jurusan yang mereka ambil. Polisi pun telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini. Yang telah disampaikan dan diketahui, mahasiswa tersebut dipekerjakan secara non-prosedural sehingga korban tersebut tereksploitasi. Saat ini seluruh korban perlu diketahui sudah ada di Indonesia, ya, berada di Indonesia karena memang kontrak program magang ini telah habis per Desember 2023 yang lalu. Dan Polri telah menetapkan 5 orang tersangka, yaitu ER, A, SS, AJ, dan MJ. Hingga kini polisi masih melakukan pengembangan kasus TPPO berkedok magang bekerja sama dengan KBRI Jerman, Kemendikbud, dan pihak terkait. Dari Jakarta, Denhemi Sanjangbati, iNews melaporkan. Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten membongkar kasus perdagangan orang dengan korban calon pekerja migran Indonesia yang dijanjikan bekerja di Serbia. 3 orang tersangka ditangkap. Selamat siang dan salam sejahtera. Saat penangkapan, 9 pekerja migran juga turut diselamatkan. Pengungkapan berawal dari informasi adanya keberangkatan 10 WNI ke Malaysia dengan tujuan akhir ke Serbia untuk bekerja secara non-prosedural. Polisi langsung mendatangi kantor BP2MI di Terminal 3 dan mendapati 10 WNI beserta seorang tersangka. Setelah diperiksa, petugas menangkap 2 tersangka lainnya. Para korban ini dijanjikan gaji hingga 20 juta rupiah per bulan dengan bekerja di pabrik di Serbia. Daerah Pulau Jawa, ada dari Wonosobo, ada dari Bali yang memang punya kemampuan seperti tadi kita sampaikan, mereka punya kemampuan di bidang mebel di bidang membuat furniture, kemudian itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku. Yang tadi sudah disampaikan, mereka ini kenal tahu pada saat proses pengurusan dokumen, kemudian ditawarkan dan dijanjikan untuk bekerja dengan memperoleh imbalan atau gaji yang melebihi atau jauh di atas apa yang mereka peroleh di Indonesia.
Sementara itu petugas gabungan menangkap 3 pelaku penjualan bayi dan bayi-bayi ini dibeli dengan harga hingga 6 juta rupiah dari perempuan yang melahirkan di rumah sakit. Tiga pelaku, diantaranya 2 wanita dan 1 pria ini digelandang petugas ke Polres Jakarta Barat. 2 wanita berinisial T dan EM serta seorang pria berinisial AN. Petugas gabungan Polsek Tambora dan Polres Jakarta Barat menerima laporan dari ibu kandung korban yang juga ditetapkan sebagai pelaku berinisial T pada bulan Desember 2023 lalu. T sebelumnya telah menjual bayinya kepada EM, namun tidak diberi uang sesuai perjanjian. Petugas melakukan penyelidikan dan mengamankan 2 pelaku, yakni wanita berinisial EM dan suami sirinya berinisial AN di Karawang, Jawa Barat pada Februari 2024. Selain menemukan bayi berusia 2 bulan milik pelaku T, selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan menemukan 4 bayi yang berada di rumah orang tua pelaku M di Bandung, Jawa Barat. Bayi-bayi ini dibeli dengan harga bervariasi dari 4 juta hingga 6 juta rupiah dari perempuan yang melahirkan di rumah sakit. Motif orang tua menjual bayinya karena terjerat masalah ekonomi dan suami yang tidak bertanggung jawab. Ada indikasi yang bersangkutan akan ditipu, maka saudari T ini melapor ke Polsek Tambora. Tujuan utamanya adalah yang bersangkutan melapor kehilangan bayinya. Kemudian dilakukan proses penyelidikan dan pendalaman oleh penyidik, maka penyidik berhasil menemukan keberadaan saudari EM ini di salah satu tempat di wilayah Karawang, Jawa Barat. Nah, kemudian dari hasil interogasi dan pendalaman dari saudari EM ini terungkap bahwa memang ternyata bayi yang diambil oleh EM ini dari T ini berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak untuk katakanlah mengambil bayi itu, dan EM memberikan sejumlah uang kepada saudari T. Ketiga pelaku terjerat pasal tindak pidana penjualan orang dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Demi menyelamatkan diri dari tangkapan polisi, seorang bandar narkoba di Batubara, Sumatera Utara nekat terjun ke sungai. Pelaku juga berusaha untuk menenggelamkan barang bukti sabu ke dalam sungai. Untuk melarikan diri, namun sudah diboyong. ARS alias Gondrong, 46 tahun, hanya bisa pasrah setelah dirinya berhasil diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara di muara sungai desa Gambus Laut, Batubara, Sumatera Utara. Sebelumnya pelaku nekat menceburkan diri ke sungai untuk menghindari tangkapan polisi. Meski sudah terkepung, tersangka bukannya menyerahkan diri, tapi malah nekat terjun dan berenang di sungai serta berusaha menenggelamkan barang bukti sabu ke dalam sungai. Namun usaha pelaku sia-sia. Pelaku akhirnya menyerah setelah petugas berhasil mengejar pelaku dengan menggunakan perahu motor. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan 2 gram barang bukti sabu dan sejumlah uang hasil penjualan sabu. Penangkapan. Jadi dia ini sudah berapa tahun sebagai bandar narkoba di seputaran Gambus Laut. Kita akan terus kembangkan ke jaringannya. Jadi dia bentuk jaringan ini. Jadi terus ke atasnya kita lakukan pengejaran. Jadi atas perbuatannya tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 8 tahun penjara. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Verka, iNews melaporkan. Gibran Rakabuming Raka akui bahas kabinet saat bertemu Prabowo. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di Sindo Siang.